Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Motivasi Pendidikan Pendewasaan, di mana kami akan membahas mengenai 1. Konsep belajar orang dewasa, 2. Motivasi belajar orang dewasa, 3. Peran motivasi dalam pembelajaran. Konsep belajar bagi orang dewasa. Pada tahun 1921, Yoga Rosenstock menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa harus menggunakan guru khusus, metode, dan filsafat khusus. Gagasan untuk mengkaji dan mengembangkan andragogi secara konseptual, teoritik dilakukan Malcolm Knowles pada tahun 1970. Menurut Knowles, pendidikan orang dewasa berbeda dengan pendidikan anak-anak atau pedagogi. Pedagogi berlangsung dalam bentuk identifikasi dan peniruan, sedangkan andragogi berlangsung dalam bentuk pengembangan diri sendiri untuk memecahkan masalah. Jadi, istilah andragogi mulai dirumuskan menjadi teori baru sejak tahun 1970-an oleh Malcolm Knowles yang memperkenalkan istilah tersebut untuk pembelajaran pada orang dewasa. Knowles menjelaskan, terjadinya perbedaan antara kegiatan belajar anak-anak dengan orang dewasa karena orang dewasa memiliki 6 hal, yakni 1. Kepercayaan diri atau konsep diri, 2. Pengalaman hidup, 3. Kesiapan belajar, 4. Kebutuhan pengetahuan atau wawasan yang luas, dan 5. Memiliki motivasi. Kelima hal inilah yang menjadi asumsi dasar untuk menjadikan andragogi sebagai ilmu motivasi pendidikan dewasa. Motivasi pendidikan dewasa. Meskipun motif pembelajaran peserta didik berbeda-beda, tetapi motivasi tenaga dorong terhadap proses belajar motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menjadi kekuatan yang menarik individu. Motivasi adalah mover, sama dengan menggerakkan, yaitu kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Kesimpulan, pelaksanaan pendidikan di Indonesia dikenal dengan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Non-formal. Ada beberapa definisi pendidikan yang dewasa, antara lain menurut UNESCO, Bryson and Rivers et al. Rangkuman dari definisi tersebut menghasilkan pengertian pendidikan orang dewasa sebagai berikut. Target pendidikan orang dewasa yaitu orang yang menggunakan sebagian waktunya dan tanpa dipaksa ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikapnya dalam rangka pengembangan dirinya sebagai individu dan meningkatkan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara seimbang. Terakhir, peran motivasi dalam pembelajaran. Manusia yang mengalami proses pendidikan adalah individu yang otonom dalam kebersamaan dengan yang lain, atau hidup dalam kebersamaan yang kita kenal dengan bersosial. Maka dari itu, pendidikan pendewasaan mengemban tugas besar, yakni menuntun, membimbing, menyadarkan manusia sebagai pribadi yang otonom dalam menentukan diri sendiri dan mengantarkan setiap individu menjadi makhluk sosial yang bisa hidup harmonis bersama orang lain. Motivasi belajar ini sangat penting dalam pendidikan karena dapat mengantar setiap orang kepada pemahaman yang benar akan makna hidup. Karena itu, misi pendewasaan ini bersifat universal, tanpa dibatasi oleh berbagai kepentingan pribadi atau golongan. Motivasi pendewasaan hadir dan berperan penting dalam pendidikan untuk membentuk kepribadian manusia yang matang dan integral. Dan dengan kepribadian yang matang dan dewasa berarti mampu menentukan diri sendiri secara bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan, target pendidikan orang dewasa yaitu ia menggunakan sebagian waktunya dan tanpa dipaksa ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikapnya dalam rangka mengembangkan dirinya sebagai individu dan meningkatkan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara seimbang, utuh, dan mampu bertanggung jawab.
Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.